Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Uharibu man harabtum. Aku berperang dengan orang yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum. Dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengan mereka. Makanya nanti ketika tahun kelima Hijriah terjadi peperangan, yaitu perang Khandaq. Rasulullah setelah menggali Khandaq dikepung oleh Quraisy sudah lebih 1 bulan. Rasulullah nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa kemana-mana, hanya menjaga parit itu supaya tidak diterobos oleh orang Quraisy. Maka timbul inisiatif dari Rasulullah SAW untuk menyogok orang Ghatafan, karena yang berperang berkoalisi dengan Quraisy itu kabilah Arab yang bernama Ghatafan. Mereka ikut bergabung dengan Quraisy, koalisi, maka disebut dengan Ahzab, koalisi. Maka Rasulullah punya inisiatif ingin menyogok orang Ghatafan dengan cara memberikan kepada mereka kurma selama setahun, supaya mereka mencabut koalisi mereka dengan Quraisy, sehingga mereka kembali ke kampungnya, tinggallah orang Quraisy sendirian. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang besar-besar dari kalangan siapa? Bukan dari kalangan Muhajirin, tapi dari kalangan Al-Ansar. Panggil Sa'ad bin Mu'adz, panggil fulan, ini bagaimana pendapat kalian kalau kita sogok? Makanya sogok juga berlaku juga dalam Islam, tapi dalam kondisi siapa? Bagaimana? Dalam kondisi menyogok orang kafir, bukan menyogok untuk lewat tes misalnya, untuk lewat apalah, tapi untuk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memberi kurma selama setahun untuk orang Ghatafan supaya mereka bubar barisan, kembali ke kampung mereka, sehingga tertinggal orang Quraisy di Khandaq sendirian. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan siapa? Dengan pihak kaum Ansar. Kalau kalian setuju, kita lakukan. Tapi kalau kalian tidak setuju, saya bersama kalian, kata Rasulullah SAW. Ini bukti apa yang Rasulullah berjanji dengan mereka di Bai'ah Al-Aqabah. Uharibu man harabtum. Saya berperang dengan orang yang kalian berperang dengan mereka. Wa usalimu man salamtum. Saya akan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengan mereka. Kemudian, karena perjanjian ini adalah perjanjian terkait dengan hidup dan mati, maka Rasulullah SAW dalam hal ini, yang pertama, perjanjian ini sangat dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tidak memberitahu siapa-siapa kecuali hanya 3 orang. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Abbas, paman beliau. Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq ini status kedua mereka sudah Islam. Sementara Abbas, paman beliau, ini status beliau pada saat itu belum Muslim. Ya. Tapi kenapa Rasulullah libatkan? Seperti tadi, ketika ada pihak ketiga yang mengatakan, ini kesannya berbeda dengan kalau ada yang mengatakan misalnya Ali misalnya, atau Hamzah paman Nabi. Misalnya datang Hamzah kepada orang Ansar mengatakan, "Nyo nak kumundur. Ini kalian harus jaga dia." Itu beda kesannya. Apabila yang mengatakan itu adalah seorang yang masih kafir tapi punya status kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Makanya nanti ketika terjadi bai'ah itu, yang pertama sekali berbicara adalah Abbas paman Rasulullah SAW. Abbas mengatakan kepada mereka, ini adalah perjanjian antara keponakan saya dengan kalian terkait dengan hidup mati. Kalian ketahui Muhammad keponakan kami ini adalah
selama ini berada dalam perlindungan Bani Hashim. Baik Bani Hashim itu status mereka Muslim ataupun status mereka tidak Muslim seperti saya. Jadi Bani Hashim sepenuhnya mereka memberi perlindungan kepada Muhammad ini. Makanya jangan main-main. Kalau kalian serius, oke, kalian ambil keponakan saya. Tapi kalau kalian main-main, jangan. Kami masih kuat untuk memberi perlindungan kepada anak kami ini, keponakan kami ini, yaitu Muhammad ini. Dan ini bukan ucapan seorang Muslim, tapi ucapan seorang Abbas yang masih kafir pada saat itu. Dan ini memberikan ketegasan, memperlihatkan ketegasan kepada orang Ansar bahwasanya ketika Rasulullah SAW nanti datang kepada mereka, berarti mereka harus betul-betul, jangan main-main. Kalau kalian main-main, nggak usah. Kami di Mekah masih sanggup. Begitulah kira-kira yang ditegaskan oleh Abbas paman Nabi pada saat itu. Kemudian setelah terjadi perjanjian dan waktu yang ditentukan adalah hari terakhir dari Ayyamut Tasyriq, supaya besok paginya mereka bisa bubar pulang ke kampung masing-masing. Kemudian malam yang dipilih adalah sekitar sepertiga kedua dari malam Ayyamut Tasyriq yang terakhir itu, yaitu sekitar, kalau malam dibagi 3, yaitu sekitar jam-jam 11 lah begitu. Kenapa jam 11? Mungkin kalau sepertiga pertama orang ada yang belum tidur. Kalau sepertiga terakhir mungkin ada orang yang sudah bangun. Maka sepertiga di tengah-tengah ini dipastikan orang semua sudah tertidur. Maka dipilih waktu yang diyakini ini orang sudah semua tertidur. Ini juga cara Rasulullah ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya Rasulullah tidak mengenyampingkan kondisi-kondisi yang terkait dengan keduniaan, sebab ya, mengambil sebab supaya hasilnya maksimal. Walaupun demikian, dengan cara yang sudah dirahasiakan, waktu yang sudah dimaksimalkan, ketahuan juga siapa yang membocorkan rahasia ini. Disebutkan dalam riwayat ada seorang jin yang bernama Azab. Jadi syaitan ini dia berteriak ketika para sahabat Nabi sudah bubar, mereka berteriak, jin ini berteriak, "Ya ahlal jabajib, ya ahlal jabajib, wahai orang-orang yang tertidur di dalam rumah, hal lakum min muzammin wa usah ma'ahu, apakah kalian sudah memperoleh berita tentang muzammim?" Itu muzammim maksudnya Muhammad. Mereka plesetkan menjadi muzammin, orang yang dicaci. Muhammad orang yang dipuji. Kalau muzammim orang yang dicaci. Apakah kalian sudah mengetahui rahasia yang terjadi antara orang yang dicaci itu Muhammad dengan usah, dengan orang-orang yang bermaksiat? Dia bermaksiat melawan Tuhan mereka. Ternyata berita itu terdengar, teriakan itu terdengar ke telinga orang kafir Quraisy. Yang keesokan harinya datang orang Quraisy di pagi-pagi hari, bertemu dengan orang-orang yang melakukan haji di kalangan masyarakat Madinah. Kita ketahui bahwa semua yang ikut dalam beribadah haji pada saat itu adalah tidak semuanya dalam kondisi muslim ya. Hanya sebanyak 70 sekian orang saja yang muslim, selebihnya masih ada orang kafir. Maka bahkan salah seorang yang pembesar kafir dari Madinah, Abdullah bin Salul, dia nggak tahu rahasia yang terjadi antara beliau dengan Rasulullah SAW, antara para sahabat Yathrib dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika orang Quraisy datang ketemu dengan mereka keesokan harinya, mereka bertanya, apakah kalian betul sudah melakukan perjanjian dengan Muhammad? Maka mereka mengatakan, kami tidak tahu apa-apa. Jawaban mereka ini adalah normal-normal saja, karena mereka memang tidak tahu, karena status mereka masih kafir. Yang berakhir dengan oke lah, kalau begitu nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya para sahabat Nabi yang berasal dari Madinah yang berjumlah lebih 70 orang itu berhasil kembali ke
Al-Madinah. Dalam kondisi perjalanan pulang, ternyata orang Quraisy masih juga mencari tahu informasi akan kebenaran itu, yang berakhir dengan sebuah pengetahuan meyakinkan ternyata betul tadi malam mereka sudah melakukan perjanjian. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Orang Quraisy melakukan pengejaran terhadap rombongan tadi. Apakah berhasil dikejar? Ada satu orang yang berhasil ditangkap. Jadi walaupun sudah dirahasiakan, ternyata juga ada rahasia yang dibocorkan oleh syaitan ini, sehingga syaitan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW ketika mendengar teriakan itu, hadza azabul aqabah, ini syaitan yang ada di Aqabah. Ama wallahi ya adu Allah, la atafarraghanna laka, wahai musuh Tuhan, wahai musuh Allah, saya akan berhadapan dengan dirimu. Kemudian kaum Ansar yang mendengar kemarahan Rasulullah SAW kepada syaitan itu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami esok hari kalau engkau beri izin untuk melawan orang-orang Quraisy yang ada di sini. Maka kata Rasulullah SAW, jangan, belum saatnya. Makanya dalam perjuangan itu kadang-kadang kita nggak boleh beladah, ya. Tapi ada kerangka-kerangka perjuangan yang sudah disusun yang nggak boleh kita lewati, harus kita jalani satu persatu. Maka ketika para sahabat yang barusan berbaiat kepada Rasulullah dengan sangat bersemangat, mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan izin kepada kami besok pagi, kami siap berperang. Apa kata Rasulullah? Jangan, belum saatnya. Kalian sekarang bersiap-siap untuk pulang ke kampung kalian. Maka tidak diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk melawan. Kenapa? Karena seperti yang tadi Rasulullah sampaikan, yang tadi kita sebutkan, ada tangga-tangga, kerangka-kerangka perjuangan yang sudah disusun, maka harus dilakukan satu persatu. Seperti ibaratnya kita membangun sebuah bangunan, nggak boleh langsung kita membangun tiang sebelum kita bangun fondasi, nggak boleh langsung kita lompat ke atap sebelum ada tiang. Maka begitulah umpamanya sebuah perjuangan, ada yang disebut kesabaran untuk tidak tergesa-gesa memperoleh penghasilan. Kenapa? Coba bayangkan kalau Rasulullah memberi izin ketika tadi teriakan syaitan itu terdengar, ya Rasulullah, izinkan kami besok berhadapan dengan mereka, melawan mereka. Kira-kira bagaimana hasilnya? Yang jumlah mereka cuma 70 sekian orang, dengan jumlah orang Madinah saja, ya, orang Madinah yang ikut haji pada saat itu, yang hanya status mereka sebagai muslim cuma 70 sekian orang. Tapi jumlah mereka secara keseluruhan itu sekitar 300 orang. Jadi cuma berapa persen yang muslim? Dengan penduduk Madinah sendiri mereka sudah kewalahan, belum lagi dengan masyarakat Quraisy. Makanya Rasulullah SAW sangat mempertimbangkan waktu, ya. Tunggu saya di Madinah nanti. Di situ kita akan menyusun rencana-rencana baru. Tidak mesti segera kita melawan. Hadirin Allah, dalam perjanjian itu, di sini ada unsur yang mungkin secara sekilas kita melihat seperti yang disebutkan dalam perjanjian adalah wa tamna'unani mimma tamna'una minhu anfusakum. Kalian menjaga diriku sebagaimana kalian menjaga anak dan istri kalian. Sekarang kita bertanya, Rasulullah, beliau ini kan seorang nabi. Kenapa beliau meminta bantuan kepada manusia? Mungkin ada sebagian berpikir seperti itu, ya. Nabi kita ini adalah
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ini adalah orang untuk kita tiru. Kapan Rasulullah bertawakal penuh dan kapan Rasulullah mengambil sebab untuk sebuah kemenangan? Apa kata Rasulullah? Kalian menjaga diriku. Siapa yang menjaga diriku? Kalian. Bukan Allah. Rasulullah nggak mengatakan Allah di sini. Tapi kalian melindungi diriku. Kalian menjaga diriku sebagaimana kalian menjaga anak dan istri-istri kalian. Makanya kalau ada orang yang kadang-kadang terlalu ekstrem, ya, alah, jangan minta bantuan ke manusia. Kita harus minta bantuan selalu kepada Allah. Ya, akidah seorang muslim memang kita selalu minta bantuan kepada Allah, tapi kita diminta untuk mengambil sebab-sebab kemenangan. Jangan istilahnya kita ke laut, lompat ke lautan, kemudian insya Allah Allah akan selamatkan. Tidak seperti itu. Kita ke laut harus menggunakan perahu supaya menjadi sebab Allah memberikan kemenangan, keselamatan. Makanya Rasulullah mengatakan kepada mereka seperti itu. Kalian menjaga diriku sebagaimana kalian menjaga diri kalian, anak-anak dan istri kalian. Padahal beliau seorang nabi, ya. Nah, ini tentu saja setelah beliau berpegang teguh kepada pertolongan Allah. Nah, ini sekedar mengambil sebab. Itu yang pertama. Kemudian apa imbalannya? Ini juga untuk menjawab sebagian yang kadang-kadang terlalu ekstrim. Apa misalnya? Setiap kita beribadah, kita nggak boleh mengharap surga Allah. Kita beribadah, jangan gara-gara kita takut. Kalau kita bermaksiat, jangan gara-gara kita takut api neraka. Sebagaimana yang ada dalam lagu Rafli itu, ya. Kalau aku salat gara-gara surgamu, bakar apa, kalau aku bermaksiat gara-gara takut nerakamu, bakar aku dengan apinya. Ini udah tingkatan yang jauh sekali ini. Tapi Rasulullah ingin memberikan jawaban hasil yang real. Apa imbalannya ya Rasulullah? Imbalannya adalah surga. Kenapa? Karena mereka bertanya tentang imbalan. Tapi ada satu lagi. Ini yang terjadi dulu pada diri seorang yang mau masuk Islam, ya. Namanya Buhairah bin Faraz. Ini pada tahun ke-10 kenabian, ketika Rasulullah juga berdakwah kepada jamaah haji tahun ke-10 kenabian. Salah seorang yang ditawarkan Islam, seorang yang bernama Buhairah bin Faraz. Apa kata Buhairah bin Faraz ini kepada kaumnya yang ikut dalam rombongan haji pada saat itu? Wallahi, "Lau anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-Arab." Kalau saya manfaatkan pemuda Quraisy ini, saya bisa mengalahkan orang Arab semuanya. Kenapa? Karena dilihat dari sosok Muhammad ini sosok yang berpengaruh, sosok yang dari luarnya saja ini orangnya bukan orang biasa ini. Kalau saya ikuti dia dan saya manfaatkan dia ini, saya bisa menguasai Arab. Kemudian apa katanya kepada Rasulullah? Ara'aita in nahnu bay'anaka ala amrika. Wahai Muhammad, kalau kami mengikuti dirimu dan kami berbaiat kepada dirimu, thumma adharaka Allahu ala man khalafaka, kemudian Allah memenangkan dirimu, ayakunu lana al-amru min ba'dika, apakah kenabianmu ini diwarisi kepada kami setelah dirimu? Ini beda. Muhammad, kalau kami berbaiat, menolong dirimu, membantu dirimu, nanti kalau nyoka menang gimana? Kalau kamu sudah menang nanti bagaimana? Apakah nanti perkara ini diwariskan kepada kami? Nah, ini Rasulullah nggak mau. Ya. Tapi kalau ditanya apa imbalannya, Rasulullah menjawab surga. Tapi kalau ingin kenabian ini diwariskan kepadamu, nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena terkait dengan kenabian ini urusan Allah. Allah yang memberikan kepada siapa saja. Tapi kalau kamu ingin mendapat imbalan dari Allah, surga, nah ini kami berikan. Nah, itu jawab Rasulullah SAW.
Jadi Rasulullah SAW tidak mengiming-imingkan sesuatu yang mustahil. Padahal itu di tahun ke-10 masih sangat minim yang masuk Islam. Mungkin sebagian orang akan tak terima juga, pegah je, ya, je, untuk tak langgar janji. Mungkin ada sebagian seperti itu, ya. Tapi Rasulullah dari pertama, kalau terkait perkara urusan kenabian ini diwariskan kepada pihak lain, ini nggak boleh. Tapi kalau ingin surga, ini silakan, ya. Itu yang diberikan jawaban yang real, ya, oleh Rasulullah SAW. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari perjanjian Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Itu perjanjian terkait tidak hanya ibadah, tapi sudah melangkah kepada urutan berikutnya, yaitu jihad. Yang jihad ini adalah tujuan utama dalam Islam, bukan untuk memaksa orang masuk ke dalam agama Islam, tapi untuk melindungi Islam yang sudah ada. Bukan memaksa pihak lain, tapi untuk melindungi. Buktinya mana? Buktinya ketika Rasulullah nanti hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak pernah memaksa siapapun dengan cara pedang, dengan cara berperang untuk memeluk Islam. Bahkan Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalian beragama dengan agama kalian, kami beragama dengan agama kami. Tapi kalau kalian mengganggu agama kami, di situ Rasulullah SAW menggunakan jihad ini sebagai pelindung, bukan sebagai alat untuk intimidasi. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.